Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tugas data mining kami Connectivity Lab yang beranggotakan Marcel NPM 003. Saya Karisma Putri Maharani NPM 065 12100. Saya Galir Restu dengan NPM 014. Saya Ida Nurintan Sari, NPM 015. Dan saya Nanda Putri Pranita Zahra dengan NPM 02. Hierarchical clustering adalah jenis algoritma pengelompokan yang digunakan dalam pembelajaran mesin tanpa pengawasan. Ide utama di balik pengelompokan hierarki adalah pengelompokan titik data serupa ke dalam cluster, sehingga menciptakan hierarki cluster. Metode ini dapat direpresentasikan sebagai struktur mirip pohon yang disebut dendrogram. Hierarchical clustering bersifat serbaguna dan tidak memerlukan jumlah cluster terlebih dahulu, sehingga berguna dalam analisis data eksplorasi. Tujuannya, beberapa tujuan utama hierarki clustering meliputi: pertama, mengelompokkan data; kedua, membentuk struktur bertingkat; tiga, visualisasi hubungan antar data; 4. Pemilihan jumlah cluster yang optimal; 5. Analisis hierarki. Jadi tujuan utama dari hierarchical cluster adalah untuk membentuk kelompok data yang berstruktur, memahami hubungan antar kelompok, dan menyajikan informasi yang berguna untuk pemahaman dan pengambilan keputusan. Next. Fungsi-fungsi hierarki cluster memiliki beberapa fungsi yang penting dalam analisis data. Yang pertama, pengelompokan data yang serupa. Fungsi utama dari hierarchical cluster adalah untuk mengelompokkan titik data yang memiliki kesamaan atau kedekatan ke dalam cluster atau kelompok. 2. Visualisasi struktur data. Metode ini menciptakan dendrogram, yaitu diagram bertingkat yang menampilkan struktur menentukan jumlah cluster yang optimal. Hierarki cluster dapat memberikan wawasan tentang jumlah cluster yang optimal dalam data. Analisis hubungan antar cluster melalui dendrogram hierarchical cluster memungkinkan pemahaman tentang bagaimana cluster yang lebih besar terbagi menjadi cluster yang lebih kecil. Fungsi-fungsi ini menjadikan hierarchical cluster sebagai alat yang berguna dalam mengelompokkan data, memahami hubungan antar titik, dan menyajikan struktur yang berguna untuk analisis lebih lanjut atau pengambilan keputusan. Next. Jenis-jenis hierarchical cluster memiliki dua jenis utama. Yang pertama, aglomeratif bottom up. Ini adalah pendekatan yang memulai dengan setiap titik data sebagai klaster terpisah. Kemudian secara iteratif, titik-titik yang paling dekat atau serupa digabungkan satu per satu hingga membentuk satu klaster besar. Yang kedua, divisive top down. Pendekatan ini sebaliknya
dimulai dengan satu klaster besar yang mencakup semua titik data. Klaster ini kemudian dibagi menjadi klaster-klaster kecil berdasarkan perbedaan atau jarak antara titik-titik data. Proses ini terus berlanjut hingga setiap titik dua berada dalam klaster yang terpisah. Contoh jenis algoritma bottom up. Contoh sederhana, misalkan kita memiliki titik-titik data pada bidang 2 dimensi X, Y, A 1,2, B 2,3, 4,2, D 5,5. Langkah-langkah argumentatif mulai dengan setiap titik sebagai klaster individual A, B, C, D. Hitung jarak antara titik seperti jarak antara AB, AC. Gabungkan titik terdekat misalkan AB. Hitung kembali jarak antara klaster baru dan yang lain dengan CD. Ulang langkah 3 sampai 4 hingga semua titik menjadi satu klaster. Contoh jenis divisif top down. Contoh sederhana, misalkan kita memiliki satu klaster yang berisi empatik data A, B, C, D. Langkah-langkah divisit mulai dengan satu klaster besar A, B, C, D. Hitung pusat klaster atau titik tengahnya, misalnya titik tengah dari A, B, C, D. Bagi klaster menjadi dua subklaster, misalnya A, B, dan C, D. Ulangi langkah 2 sampai 3 hingga terbentuk klaster yang diinginkan. Dendrogram adalah representasi visual dari proses pengelompokan hierarki yang menampilkan hubungan antara elemen-elemen yang dikelompokkan. Cara membaca dendrogram dibaca atas ke bawah. Setiap garis horizontal pada dendrogram mewakili penggabungan pada argumentatif atau pembagian pada divisif dalam proses clustering. Summit puncak garisan horizontal, jarak vertikal. Untuk representasi dari hierarchical cluster ini adalah bentuk gambarnya, di mana di sebelah kiri itu ada aglomeratif nodes. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa hierarchical cluster itu terbagi menjadi dua. Ada aglomeratif nodes, ada juga divisive clustering atau top-down approach. Untuk yang sebelah kiri itu agglomerative clustering dengan metode bottom up approach, di mana di paling atas itu terlihat bahwa kita harus menginisialisasi setiap titik data dianggap sebagai klaster mandiri yang pada awalnya ditujukan pada tingkat terbawah dari pohon di sebelah kiri. Dalam contoh ini titiknya adalah P, Q, R, S, dan D. Yang kedua adalah kita melakukan penggabungan. Jadi pada setiap langkah, dua klaster yang paling mirip atau terlihat dekat digabungkan menjadi satu klaster. Kesamaan antara klaster biasanya diukur dengan jarak. Penghitungan jarak ada penghitungan jarak melalui Manhattan, ada juga yang Euclidean. Jadi dengan hitung jarak kita bisa temukan jarak maksimumnya atau rata-rata kelompoknya. Dan yang terakhir kita melakukan iterasi, yaitu proses penggabungan yang berulang sampai semua titik data digabungkan ke dalam satu klaster tunggal.
yang mencakup semua titik data ditujukan pada tingkat teratas. Dan yang kedua kita lihat kalau aglomeratif itu dari bawah ke atas, kalau yang divisif itu dari atas ke bawah. Di mana tahapannya yang pertama ini sama ada inisialisasi. Jadi seluruh set data dianggap sebagai satu klaster besar pada awalnya yang ditunjukkan pada tingkat teratas dari pohon di sebelah kanan. Pembagian pada setiap langkah klaster dibagi menjadi klaster yang lebih kecil. Jadi pembagian ini biasanya didasarkan pada metode yang dapat untuk mengidentifikasi dan memisahkan titik data atau subcluster yang paling berbeda. Iterasi yaitu proses pembagian yang terus berlanjut sampai setiap titik data menjadi klaster sendiri yang ditujukan pada tingkat bawah. Nah, pada contoh yang ada di gambar, kita bisa melihat bahwa P dan Q itu digabungkan terlebih dahulu dalam pendekatan aglomeratif, lalu diikuti oleh penggabungan R dan S dan seterusnya sampai semua elemen berada dalam satu klaster. Dalam pendekatan divisi, kita mulai dengan satu klaster besar yang meliputi P, Q, R, S, dan T, lalu membagi mereka menjadi subklaster kecil sampai setiap titik data menjadi klaster sendiri. Nah, dari hierarki sendiri ini sangat berguna dalam banyak aplikasi seperti biologi komputasi, pengelompokan gen, analisis sosial, mengidentifikasi grup ataupun komunitas, dan membuat clustering untuk sebuah dokumen ataupun di dalam website. Selanjutnya adalah gambaran dari bentuk cluster dari hierarkal menggunakan metode aglomeratif. Nah, di panel A itu ada di sebelah kiri. Setiap titik data A, B, C, D, E, F dimulai sebagai cluster individu. Nah, di bagian bawah panel itu ada bentuk diagram yang menunjukkan bahwa tidak ada penggabungan yang terjadi pada tahap awal. Dan di panel B, di panel selanjutnya, panel kedua, itu ada klaster pertama yang terbentuk adalah dari titik data A dan B yang merupakan yang paling dekat atau paling serupa satu sama lain. Hal ini oleh pembentukan klaster yang digambarkan oleh elips yang berwarna biru dan diwakili oleh penggabungan pertama pada diagram. Yang kedua ada yang ketiga ada panel C. Urutannya yang ketiga yaitu adalah tentukan langkah di mana penggabungan titik data D dan E menjadi satu klaster yang digambarkan oleh elips biru. Ini ada dua elips biru di situ. Nah, di bawahnya dendrogram diperbarui untuk mencerminkan penggabungan ini. Dan yang keempat itu panel D. Tahap akhir ini ada dua klaster yang tersisa, ada A, B, C, dan juga D, E, F. Kedua klaster ini kemudian digabungkan menjadi satu yang digambarkan oleh lingkaran besar yang meliputi kedua elips sebelumnya. Dendrogram menunjukkan penggabungan terakhir ini dengan garis merah yang pada dendrogram antar klaster semakin rendah garis penggabungan pada dendrogram semakin mirip klaster yang digambarkan. Proses ini berlanjut sampai semua titik data berada dalam satu klaster terbaik. Selanjutnya ada metode pengelompokan hierarki aglomeratif. Pada dasarnya untuk model dalam hierarki klaster ini itu yang pertama adalah kita menggunakan linkage single, yaitu jarak terdekat atau jarak minimum. Ada juga average linkage. Itu metode-metode itu bisa digunakan. Untuk kasus yang nanti yang akan dibahas itu menggunakan metode singularity. Selanjutnya. Contoh studi kasus. Nah, kita mengambil datanya 5 itu. Fitur X dan fitur Y. Kelompok data set tersebut dengan menggunakan metode AHC single
KG menggunakan jarak Manhattan. Next. Inilah gambar cluster customer. Next. Contoh studi kasus menghitung jarak pada semua pasangan dua data. Contohnya, Dmin data 1 sama dengan sigma xj dikurang yj sama dengan 1 dikurang 1 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dalam konteks hierarki clustering, di mana biasanya merujuk pada jarak Manhattan yang juga dikenal sebagai jarak L1 atau jarak taksi. Jarak ini merupakan salah satu cara untuk mengukur kesamaan atau ketidaksamaan antara dua titik data dalam ruang yang memiliki dimensi lebih dari 1. Next. Nah, inilah hasil metrik jarak dari perhitungan tersebut. Next. Menggunakan metode single linkage dengan memperlakukan data sebagai kelompok. Selanjutnya kita pilih jarak dua kelompok yang terkecil. Contohnya min dmin sama dengan min d baris 1 dan kolom 3 sama dengan 1. Terpilih kelompok 1 dan 3 sehingga kedua kelompok ini digabungkan. Melanjutkan pengelompokan. Menghitung jarak antar kelompok 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 2, 4, dan 5. Contohnya di sini D1, D1 dan Y3 2 sama dengan min D12, D32 sama dengan minimal 3 dan 4. Minimalnya itu 3 dan seterusnya. Next. Menghitung jarak antar kelompok 1 dan 3 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 2, 4, dan 5. D baris 1 kolom 3 kedua minimal D12, D32 minimalnya 3 dan 4 diambilnya 3 dan seterusnya. Dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom metrik jarak yang bersesuaian dengan kelompok 1 dan 3 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 13. Kita bisa lihat selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Min dmin sama dengan min D45 yaitu 2. Next. Dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom metrik jarak yang bersesuaian dengan kelompok 1 dan 3 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 13. Bisa kita lihat. Selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Min dmin min 45 yaitu sama dengan 2. Menghitung jarak antar kelompok 4 dan 5 dengan kelompok lain yang tersisa yaitu 13 dan 2. Min 45 kali 13 sama dengan min D41, D43, D54, D53. Minimalnya 5, 4, 7, 6. Kita ambil yang paling terkecil yaitu 4. Dan seterusnya. Menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian dengan kelompok 4 dan 5 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 4, 5. Next. Menghitung jarak antar kelompok 13 dan 2 dan kelompok yang tersisa yaitu 4, 5. Tuh. Dengan langsung aja minimalnya 57, 46, 44. Kita ambil yang terkecil yaitu 4. Menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian dengan kelompok 13 dan 2 serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kita bisa lihat gambarnya. Jadi kelompok 1, 3, 2, dan 4, 5 digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 1, 3, 2, 4, 5 dengan jarak terdekat yaitu 4. Next.
menghapus baris dan kolom metrik yang bersesuaian dengan kelompok 1, 3, dan 2, serta menambahkan baris dan kolom untuk kelompok 1, 3, 2. Gambarnya bisa kita lihat. Jadi kelompok 1, 3, 2, dan 4, 5 digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 1, 3, 2, 4, 5 dengan jarak terdekat 4 berikut dendrogram hasil metode Singletch. Kita bisa lihat. Next. Next. Implementasi pendekatan connectivity dataset dapat dilakukan dalam berbagai bidang, tergantung pada konteks. Beberapa contoh implementasi termasuk teknologi dan jaringan komputer, perencanaan perkotaan, analisis data, dan ilmu pengetahuan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi ke dalam bahasa pemrograman Python. Pertama-tama import library pustaka-pustaka yang akan kita gunakan dalam mengolah data cluster ini. Yang pertama ada import pandas, yang kedua ada import matplotlib dan payload. Ini kita gunakan nantinya untuk membuat sebuah dendrogram. Dan seterusnya ada terus SkyPy dan cluster hierarki, import dendrogram dan linkage. Jadi kita harus mengimport si SkyPy cluster ini sebagai hierarki karena kita akan menggunakan metode cluster hierarki yang di dalamnya kita akan menghasilkan sebuah dendrogram dan model hierarkinya. Model hierarkinya di sini sebagai linkage. Banyak model hierarki. Kayak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan studi kasus itu menggunakan single linkage. Karena tadi disesuaikan dengan studi kasus yang ada di dalam PowerPoint tadi yang sudah dijelaskan, melalui perhitungan manual di sini kita import files. Di sini from Google Colab import file, kita upload bentuk filenya. Di sini kami namakan yang tadi itu sebagai kasus sederhana.csv filenya. Lalu setelah kita upload, kita melakukan data processing, kita baca datanya, lalu kita memilih untuk mengambil data berdasarkan kolom pertama hingga kolom terakhir yang ada pada file kasus sederhana. Lalu kita simpan ke dalam variabel X. Nah, setelah itu sesuai dengan perhitungan manual, kita hitung jarak antar data. Tetapi di dalam kode ini secara default itu menggunakan perhitungan Euclidean. Euclidean bukan yang paketan. Kita hitung jarak, kita import dulu pustakanya from SkyPy spatial distinct. Import PDDIS. Jadi karena kita menggunakan PDDIS untuk menghitung jarak, lalu kita simpan ke dalam disk mapping yang nantinya hasil jarak ini akan berbentuk sama seperti yang tadi dihitung secara manual. Lalu kita tentukan model linkage seperti apa. Kita menyesuaikan dengan studi kasus, yaitu metode single linkage atau jarak terdekat dengan jarak minimum. Di sini kita linkage modelnya itu berdasarkan jarak. Di snapshot itu jarak yang sudah kita hitung, lalu
kita masukkan model single linkage-nya. Nah, hasilnya dari detail itu disimpan ke dalam variabel get. Lalu setelah itu kita membuat sebuah dendrogram. Nah, di sini kita PLT sama seperti yang di atas tadi, klik ya. Kita inisialisasi sebagai PLT, lalu figure fixed size sama dengan 8,3. Jadi 8,3 ini lebar dan tinggi dari dendrogramnya yang akan kita buat. Lalu di sini ada dendrogram dalam kurung lingkar orientation code, distance shorten scanning. Maksudnya adalah berdasarkan hasil dari perhitungan hierarchical clustering yang di atas yang sudah disimpan ke dalam variabel lingkar. Terus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika kita menggunakan aglomeratif itu orientasinya itu dari bawah ke atas gitu. Lalu di sini kita urutkan jarak perhitungannya dengan descending. Maksud descending di sini adalah mengurutkan data cluster dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di bawahnya ada PLT.xLabel. Kita namakan xLabel itu sebagai index sampel yang nantinya ada di bagian paling bawah, dan PLT label berarti di sebelah kirinya kita beri nama sebagai jarak antar cluster. Lalu kita show seperti ini. Ini adalah hasil dendrogram menggunakan jarak Euclidean berdasarkan studi kasus yang sebelumnya sudah ditentukan. Jadi di sini ada cluster 0, 1, 2, dan 3. Bentuknya sama seperti yang sebelumnya. Menggunakan jarak Manhattan. Perbedaannya dari sini karena jarak Manhattan itu sebenarnya jarak apa ya, jadi perbedaan antara Euclidean dan Manhattan itu terlihat jelas. Namun karena mereka masih di dalam satu library, kita hanya mengimport CDDIS di sini untuk menghitung si jarak Manhattan. Jadi jarak Manhattan kita itu dis sama dengan CDDIS. Kalau tadi itu pakai PDDIS, di sini kita pakai CDDIS X yang tadi dari variabel X yang berisinya values atau nilai dari si file yang kita punya tadi, file kasus sederhana. Lalu kita buat matriks itu karena jarak Manhattan itu bentuk dari jalur mata ya, jadi sini matriknya kita buat dalam single block. Nah, kemudian kita ambil sama yaitu single linkage. Kita simpan hasil perhitungan jarak dan gabungkan dengan model linkage itu single. Lalu kita buat plot dendrogramnya dengan ukuran sama 8 dan 3. Lalu kita simpan hasilnya dengan DM. Hasil dendrogramnya berasal dari lingkar variabel lingkar tadi yang berisi jarak dan hasil clustering hierarki. Lalu kita beri label untuk si dendrogramnya. Untuk X labelnya itu index sampel. Untuk Y labelnya itu jarak cluster. Lalu kita tampilkan. Seperti ini untuk menggunakan jarak Manhattan. Sebenarnya sama ya bentuknya. Ini dengan Euclidean dan ini dengan Manhattan. Karena kita juga ingin melihat sebenarnya berapa hasil perhitungan jaraknya, maka kami menampilkan seperti ini. Di sini asalnya dari tadi perhitungan jarak ini bentuk vektor seperti ini. Dan 3157 bisa dilihat di sebelumnya itu ini sama hasil perhitungannya untuk perhitungan jaraknya. Karena single linked model clustering itu sebenarnya lebih dari satu. Nah, sekarang kami ini coba menggunakan metode luar. Kurang lebih sama, kami memasukkan jarak dan hanya mengubah modelnya saja dari model luar. Maka hasilnya seperti ini.
saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke roda moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.